mengenai preparat histologi pada kulit ikan. Kulit merupakan organ tunggal yang paling berat dari tubuh. Kulit memiliki fungsi sebagai organ terluar dan alat pertahanan pertama bagi ikan, serta sebagai alat ekskresi. Pengamatan preparat kulit secara histologi menggunakan pewarnaan hematoksilin dan eoksin. Pada preparat ini menunjukkan bahwa lapisan kulit pada ikan terdiri atas lapisan epidermis yang merupakan lapisan terluar dari kulit dan mempunyai banyak sel. Selanjutnya ada lapisan dermis, merupakan lapisan tengah yang terletak di antara lapisan epidermis dan hipodermis. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis yang merupakan lapisan terdalam dari kulit, dan terdapat maso atau jaringan otot. Untuk melihat sel pada kulit yang lebih detail, saya menggunakan preparat histologi pada kulit ikan gabus. Ikan gabus dewasa memiliki kulit bersisik, berlendir, warna hitam pada bagian punggung dan warna putih pada bagian perut. Lapisan epidermis ikan gabus terdiri dari sel epitel TV berlapis, sel mukus, cork cell, dan sel pigmen. Lapisan paling bawah pada epidermis disebut stratum germinativum. Epitel penyusun dari lapisan ini tersusun atas sel basal. Sel epitel merupakan struktur dasar dari epidermis. Epitel terluar dari kulit ikan sangat aktif membelah sehingga dirombak secara teratur dan selalu mempertahankan keseimbangan antara proliferasi dan diferensiasi. Sel mukus memiliki peran sebagai pelumas permukaan kulit. Lendir yang diproduksi dapat bertindak sebagai pencegah masuknya berbagai patogen dan pembentukan koloninya pada epidermis. Cork cell berfungsi sebagai alarm yang bersifat kimiawi yang memberikan sinyal jika adanya bahaya yang mengancam atau sering disebut sel alarm. Sel pigmen tampak berwarna coklat kehitaman pada bagian dorsal dan warna coklat pada bagian abdomen. Selain memberikan pola warna pada kulit ikan, sel pigmen juga berfungsi untuk menyerap dan memantulkan radiasi sehingga berkontribusi untuk mengatur suhu tubuh pada ikan. Lapisan dermis kulit ikan gabus tersusun atas jaringan ikat, pembuluh darah, sel pigmen, dan jaringan lemak. Dermis terbagi atas dua bagian, yaitu stratum spongiosum pada bagian luar dan stratum compactum pada bagian dalam. Pada stratum spongiosum yang mengarah pada bagian epidermis, relatif longgar yang tersusun atas jaringan lemak, pembuluh darah, dan juga terdapat jaringan ikat kolagen. Stratum compactum dapat ditemukan jaringan ikat kolagen yang tersusun secara teratur dan lebih tebal. Lapisan dermis merupakan tempat dibentuknya sisik pada ikan. Hipodermis kulit ikan gabus memiliki lapisan yang sangat tipis. Hipodermis adalah lapisan paling bawah yang tipis tersusun atas sel pigmen dan jaringan lemak. Pada hipodermis ikan gabus tidak ditemukan sel pigmen dan jaringan lemak. Lebih banyak ditemukan pada lapisan dermis dibandingkan pada lapisan hipodermis. Kulit memiliki fungsi penting untuk melindungi tubuh ikan dari kerusakan fisik. Namun ikan yang tidak memiliki sisik, seperti ikan lele, memiliki lapisan epitel yang tebal untuk meningkatkan sekresi lendir dalam mempertahankan diri terhadap kerusakan fisik. Jaringan bawah kulit atau subkutan berada di antara dermis dan lapisan otot yang banyak terdapat dalam jaringan lemak dan pembuluh darah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suwarnawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preparat histologi insang pada ikan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai insang terlebih dahulu. Menurut Veronica et al. 2017, insang ikan merupakan salah satu organ respirasi utama yang bekerja menggunakan mekanisme difusi dari permukaan gas-gas respirasi antara oksigen dan karbon dioksida
Lamela sekunder sendiri di sini sebagai tempat penyokong insang yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Kemudian yang keempat ada sel pilar. Sel pilar sendiri di sini sebagai pengapit sel punah. Kemudian ada eritrosit. Eritrosit sendiri di sini sebagai tempat lewatnya sel darah. Kemudian yang terakhir ada lamela primer atau filamen, itu sebagai pertukaran O2 dan CO2. Kemudian ini ada preparat kedua. Pada preparat kedua ini hanya terdapat satu bagian, yaitu ekstraseluler atau kartilago yang sering disebut dengan tulang hewan. Berikut penjelasan dari saya mengenai preparat histologi insang, kemudian akan dilanjut dengan modul selanjutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Rizky Diasa Putri, ingin menjelaskan preparat histologi ginjal pada ikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ginjal pada ikan. Ginjal merupakan organ osmoregulasi utama pada ikan selain insang. Secara fungsional, ginjal terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian depan atau bagian anterior. Kemudian bagian kedua adalah bagian belakang atau posterior. Pada ginjal depan terdapat banyak glomerulus yang berfungsi untuk filtrasi atau penyaringan darah. Sedangkan pada ginjal belakang terdapat banyak tubulus sehingga berfungsi untuk proses osmoregulasi. Osmoregulasi merupakan proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh ikan untuk mengontrol konsentrasi larutan di dalam tubuhnya agar seimbang dengan lingkungannya. Gambar di atas ini merupakan gambar penampang histologi ginjal posterior pada ikan. Gambar yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut merupakan gambar brush border yang berfungsi membantu penyerapan dalam proses reabsorpsi yang terjadi pada ginjal ikan. Gambar tersebut merupakan gambar lumen yang berwarna putih dan terletak setelah brush border. Lumen berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan bagian satu dengan yang lain. Gambar tersebut merupakan gambar tubulus proksimal 1 yang memiliki ciri-ciri berbentuk memanjang, brush bordernya tebal dan memiliki lumen yang kecil. Sedangkan tubulus proksimal 2 memiliki ciri-ciri lumennya kecil dan brush bordernya tebal. Gambar tersebut merupakan gambar tubulus distal yang memiliki ciri lumennya besar, brush border tipis, serta berfungsi untuk mereabsorpsi ion natrium dan filtrat tubuli menuju kapiler peritubuler ke sirkulasi sistemik untuk mempertahankan keseimbangan asam basa darah tubuh dan darah. Gambar yang ditunjukkan anak panah di atas merupakan gambar connective tissue yang memiliki ciri-ciri berwarna putih dan berfungsi untuk menghubungkan tubulus satu dengan yang lainnya. Gambar tersebut merupakan gambar glomerulus. Glomerulus berbentuk bulat dan ditutup oleh kapsula Bowman yang berbentuk seperti mangkok. Glomerulus berfungsi sebagai penyaring darah dan di dalam glomerulus terdapat kapiler-kapiler glomerulus. Anak panah tersebut menunjukkan gambar eritrosit atau sel darah merah yang di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Halo, saya Maulana Ibrahim. Setelah mempelajari beberapa bagian organ tubuh ikan sebelumnya, sekarang kita beralih ke bagian yang lain. So, what's next? Kali ini kita akan mencari tahu mengenai bagian-bagian usus secara mikroskopis dalam suatu preparat histologi. Let's take a look. Oh, usus sendiri merupakan bagian dari rangkaian sistem pencernaan ikan. Usus adalah saluran terpanjang dalam sistem ini dengan variasi panjang sesuai umur dan jenis makanan ikan. Ikan herbivore memiliki usus yang lebih panjang dari ikan omnivore maupun karnivore. Begitu pula sebaliknya, usus membantu makhluk hidup dalam mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Di dalam usus, terdapat beberapa lapisan. Ikan memiliki dua bagian usus, yaitu anterior atau usus depan dan posterior atau usus belakang. Keduanya sama-sama memiliki lapisan penyusun yang sama.
So, let's go deeper. Mari kita lihat pada preparat histologi yang tersedia. Dalam preparat tersebut, terlihat bahwa usus ikan terdiri dari lapisan mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Mukosa pada usus anterior membentuk penjuluran panjang ke arah lumen tebalnya yang disebut dengan fili usus. Terdiri dari lamina epitalia dan lamina propria. Lamina epitalia tersusun atas sel kolumnar lapis, sel dengan mikrofili dan sel goblet yang menghasilkan lendir untuk memudahkan jalannya pencernaan dan keluarnya feses. Lamina propria terlihat sebagai lapisan tipis jaringan ikat dan banyak terdapat limfosit. Jumlah dan tinggi fili usus semakin berkurang ke arah rektum, sedangkan sel goblet meningkat jumlahnya. Tingginya lipatan mukosa pada bagian usus depan merupakan adaptasi untuk meningkatkan luas permukaan sehingga penyerapan nutrisi dan juga mengurangi aliran kecepatan makanan, sehingga penyerapan ideal dapat terjadi. Bagian-bagian tersebut juga sama dengan yang ada pada usus posterior atau usus belakang. Hanya saja lapisan epitel penyusunnya berupa epitel kolumnar berlapis dan lumen penyusunnya lebih tipis dibandingkan dengan usus anterior atau usus depan. Pada usus, lapisan submukosa sulit dibedakan karena lapisan submukosa terdiri dari jaringan ikat padat yang tidak teratur, pembuluh darah, limfa, dan saraf yang berhubungan langsung dengan lamina propria. Lapisan ini membantu menjaga bentuk mukosa dan membantu gerak peristaltik dalam usus. Sedangkan muscularis mukosa merupakan lapisan otot polos yang melingkar pada bagian dalam dan memanjang pada bagian luar, yang menyokong submukosa. Dan kita masuk ke lapisan terluar usus. Lapisan ini bernama lapisan serosa, yang tersusun atas jaringan ikat tipis yang melindungi usus dari hal-hal di luar usus. And that's it. Preparat histologi lambung ikan. Fungsi lambung yaitu sebagai penampung makanan dan pencernaan secara kimiawi. Bagian-bagian yang terdapat pada gambar preparat histologi lambung ikan ini yaitu 1. Gastrik, 2. Submukosa, 3. Muscularis mukosa, dan yang keempat yaitu serosa. Lambung pada ikan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu 1. Lambung kadiak, 2. Lambung fundus, dan yang ketiga lambung pilorik. Lambung kadiak mempunyai ciri-ciri yaitu letaknya berhubungan langsung dengan esofagus, tersusun epitel kolumnar selapis, dan tidak terdapat kelenjar gastrik yang membantu pencernaan secara kimiawi. Lambung kadiak berfungsi untuk membantu proses mekaniknya. Bagian lambung yang kedua yaitu lambung fundus mempunyai ciri-ciri yaitu letaknya di antara lambung kadiak dan pilorik. Terdapat kelenjar gastrik, tersusun dari epitel kolumnar berlapis. Pada lambung fundus ini berfungsi sebagai pencernaan makanan secara kimiawi karena mempunyai
terdapat rongga-rongga yang membantu gerakan peristaltik. Lapisan muskularis disusun oleh jaringan otot yang membantu menyokong submukosa. Terdapat serat, kemudian mempunyai fungsi yaitu menyokong submukosa. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan serosa. Lapisan serosa ini lapisan yang paling luar dari lumen. Sekian penjelasan mengenai preparat histologi lambung ikan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alama Imanuddin, ingin menjelaskan tentang histologi hati pada ikan. Hati merupakan kelenjar pencernaan yang paling besar dan tersusun dari sel parenkim atau hepatosit dan jalinan serabut. Fungsi hati adalah sebagai penawar racun dan penyaringan. Hati dilindungi oleh membran serosa. Hati ikan sangat berbeda dibandingkan dengan vertebrata lain secara histologi. Salah satu perbedaannya adalah pada beberapa spesies ikan memiliki kelenjar pankreas eksotrin yaitu hepatopankreas. Jika dilihat dari preparat histologi yang saya tampilkan, terdapat bagian-bagian hati yaitu hepatosit, jaringan ikat, dan bildak. Hepatosit adalah penyusun hati dan berperan melakukan fungsi hati. Yang kedua adalah jaringan ikat, fungsinya untuk melindungi bildak. Yang ketiga adalah bildak, fungsinya sebagai saluran yang menyambungkan dari hati menuju usus. Selain yang saya sebutkan tadi, masih ada bagian hati lainnya yaitu sinusoid capillary, makrofag, sinusoid, dan vena. Sinusoid capillary adalah pembuluh darah yang terdapat banyak oksigen. Lalu makrofag fungsinya sebagai pelindung benda asing. Selanjutnya sinusoid berfungsi sebagai tempat pencampuran darah kaya akan oksigen dan nutrisi. Yang terakhir adalah vena, yaitu pembuluh darah yang terdapat banyak karbon dioksida. Pada histologi hati terdapat segitiga Kiernan. Apa itu segitiga Kiernan? Yaitu titik percabangan antara pembuluh darah arteri, vena, dan saluran empedu. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faryadi dari kelompok 3B Praktikum Histologi Ikan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preparat histologi organ limpa. Organ limpa sendiri merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh ikan. Dia memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah sebagai penangkal masuknya partikel asing ke dalam tubuh melalui darah. Untuk yang kedua, limpa berfungsi untuk mendegradasi eritrosit, dan yang ketiga, limpa berfungsi sebagai pengumpul limfosit atau akumulasi limfosit. Gambar tersebut merupakan preparat histologi limpa dengan perbesaran 100 kali. Limpa terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama peritoneum, yang kedua kerangka kolagen, yang ketiga trabekula, dan yang keempat jaringan parenkim. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan preparat histologi limpa dengan perbesaran 400 kali. Limpa tersusun atas white pulp dan red pulp. White pulp sendiri terdiri atas sel-sel limfoid yang biasanya mengelilingi arteri. Pada gambar tersebut, white pulp terlihat berwarna lebih pekat atau berwarna merah tua karena white pulp cenderung lebih banyak menyerap warna. Kemudian yang kedua ada red pulp. Red pulp terdiri atas jaringan sel retikuler sinusoid yang berisi sel darah merah. Pada gambar tersebut, red pulp terlihat berwarna lebih pudar atau di situ terlihat berwarna merah muda karena red pulp cenderung lebih sedikit menyerap pewarna pada saat dilakukan pewarnaan. Berikutnya, ini juga terdapat salah satu contoh preparat histologi organ limpa juga. Ya, itu tadi merupakan penjelasan dari preparat histologi organ limpa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Plasuria Reviola. Saya akan menjelaskan mengenai profil darah pada ikan. Di samping saya sudah terdapat preparat profil darah ikan seperti berikut ini. Dari gambar tersebut, mari kita melakukan sebuah pengamatan. Setelah diamati, maka terlihat beberapa bagian seperti pada nomor 1 yaitu eritrosit, kemudian nomor 2 trombosit, nomor 3 eosinofil, nomor 4 neutrofil. Eritrosit pada preparat tersebut berbentuk oval, sedangkan untuk trombosit, eosinofil, dan neutrofil berbentuk bulat. Apa saja ciri-ciri dari keempat bagian tersebut sehingga dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya? Profil darah terdiri atas 3 bagian, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit merupakan sel darah merah yang mengandung banyak Hb, dapat mengikat oksigen dan mengangkut metabolisme. Eritrosit dibagi menjadi 2, yaitu matur yang sudah fungsional sehingga dapat mengangkut oksigen, dan imatur yang belum berfungsi karena masih muda atau belum matang. Bentuk eritrosit berupa kepingan atau bikonkav. Untuk darah ikan yang sehat, preparat ditemui banyak mengandung eritrosit. Sedangkan untuk ikan yang sakit ditemui dengan banyaknya leukosit dibanding eritrosit. Saat eritrosit diberi pewarna eosin, maka akan timbul warna yang lebih gelap pada bagian tengahnya. Sedangkan untuk pemberian warna kimsa, bagian tengahnya menjadi lebih terang. Selanjutnya yaitu leukosit. Leukosit sendiri terbagi menjadi 2, yakni agranulosit dan granulosit. Agranulosit bentuknya beraturan dan mulus, tidak terdapat granul. Yang dibagi menjadi 2, yaitu monosit untuk memakan sel mati dan limfosit untuk menjaga imun. Bentuk dari granulosit adalah tidak beraturan atau terdapat granul. Granulosit sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Eosinofil memiliki fungsi yaitu untuk melawan atau melepaskan racun, basofil untuk mengeluarkan antibodi, sedangkan neutrofil untuk melawan infeksi. Pada agranulosit terdapat granul, sedangkan granula tidak. Oleh karena itu, granulosit sendiri memiliki pergerakan yang lebih gesit dibandingkan dengan agranulosit. Leukosit merupakan satu-satunya darah yang memiliki inti dan bentuknya atau ukurannya itu besar, serta berfungsi atau fungsi utamanya leukosit adalah membentuk sistem imun tubuh. Selanjutnya yaitu trombosit. Trombosit berupa kepingan darah yang memiliki fungsi sebagai antikoagulan. Ciri khas dari trombosit biasanya menggumpal dan tidak memiliki inti. Terima kasih. Tadi merupakan pemaparan dari profil darah ikan. Saya Robi, kali ini akan menjelaskan mengenai materi histoteknik pada histologi perikanan. Histoteknik adalah suatu rangkaian atau kegiatan yang digunakan dalam bidang eksperimental, histopatologi dalam bidang ilmu patologi anatomi untuk mendiagnosa suatu tumor atau kelainan pada tubuh. Rangkaian proses histoteknik antara lain adalah fiksasi, dehidrasi, pembeningan, pemotongan, pengecoran, pembenaman, pewarnaan, perekatan, serta yang terakhir ada pelabelan. Mengawetkan jaringan. Pengawetan jaringan ada 2 macam, yaitu supravital dan intravital. Perendaman dalam larutan pengawet. Merendam dalam larutan pengawet adalah yang paling sederhana dan sering dilakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam fiksasi jaringan yaitu ada tebal irisan, volume larutan pengawet, serta jenis larutan pada pengawet. Jenis-jenis cairan fiksasi yang sering digunakan. 1. Ada formalin.
selanjutnya ada Muller, selanjutnya ada Bowen, selanjutnya ada Charnoy, selanjutnya ada Zenker formal, selanjutnya ada etanol. Pada proses jaringan, yaitu jaringan diawetkan, jaringan diproses menjadi bentuk yang dapat diiris dengan mikrotom. Selanjutnya ada proses dehidrasi, yaitu dehidrasi adalah proses pengeluaran air dari jaringan agar jaringan tersebut dapat diisi oleh parafin sehingga jaringan dapat diiris tipis. Selanjutnya ada proses pembeningan atau clearing. Clearing adalah upaya untuk mengeluarkan zat penarik air atau dehidran yang menggantikannya dengan bahan kimia. Selanjutnya ada proses pembenaman. Pembenaman adalah proses pengeluaran clearing agent dari jaringan yang menggantikannya dengan parafin. Setelah proses pembenaman, selanjutnya ada proses pengecoran atau blocking. Pengecoran adalah proses pembuatan blok parafin agar dapat dipotong dengan mikrotom. Setelah proses pengecoran, ada proses pengirisan blok parafin atau sectioning, adalah proses pengirisan blok parafin dengan menggunakan mikrotom. Selanjutnya ada proses pewarnaan hematoksilin dan eosin. Untuk menganalisis struktur jaringan yang telah diiris, preparat harus diwarnai. Pewarnaan rutin yang sering dikerjakan adalah hematoksilin dan eosin. Dapat dilihat untuk hasil praktikum, proses fiksasi atau pengawetan digunakan adalah cara buffer formalin yang dilakukan dengan merendam jaringan atau organ mencerit yang ada proses pemotongan dilakukan setipis mungkin, kurang lebih 1 mm. Dan yang ketiga ada dehidrasi dengan menggunakan alkohol 70% selama 3 kali 1 jam, alkohol 80% selama 3 kali 1 jam, alkohol 100% selama 3 kali 1 jam. Selanjutnya ada proses clearing, silol selama 2 kali 15 sampai 20 menit. Selanjutnya ada proses impregnasi dan dicairkan. Selanjutnya ada proses blocking dengan menggunakan besi potongan L, susunan 2 buah potongan besi di atas lembaran logam sehingga membentuk ruang kubus. Proses itu ada proses selectoning, yaitu mengiris blok parafin dengan menggunakan mikrotom. Tebal irisannya diatur 7 mm, memasukkan dengan hati-hati borongan 50 derajat Celcius. Biarkan sampai pita mengembang agar tidak mengkerut. Selanjutnya, siapkan kaca objek yang telah diberi perekat putih pada telur, lalu letakkan potongan parafin tersebut ke dalam kamar. Selanjutnya ada proses staining atau pewarnaan hematoksilin dan eosin. Sebelumnya dilakukan deparfinisasi dengan silol 2 kali 5 menit. Kemudian alkohol 80% serta 70%, masing-masing 2 kali 2 menit. Kemudian dicuci dengan air keran dan aquades selama proses itu ada proses mounting. Preparat diberi balsam Kanada dan tutup dengan deglass, diberi label. Serta yang terakhir ada preparat dapat diamati di bawah mikroskop. Kelebihan dari visnoteknik itu sendiri yaitu jika terjadi suatu kesalahan pada preparat, maka masih bisa diulang dengan menggunakan sisa dari blok parafin, serta teknik sederhana dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dan waktu yang digunakan, jadi kurang efisiensi saja untuk visnoteknik. Sekian video dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashidam Prakoso Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan preparat histologi. Pertama, fiksasi, yaitu organ target direndam dalam larutan buffer larutan formalin atau NBF dengan konsentrasi 10% hingga seluruhnya terendam. Selanjutnya, fiksasi selama 24 jam dalam larutan neuter buffer formalin, lalu pindahkan organ target dalam alkohol 50-70% apabila akan disimpan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, proses dehidrasi, yaitu proses untuk menarik air atau cairan dari dalam jaringan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pengurutan sampel. Kemudian, proses clearing, yaitu proses penjernihan
dengan menggunakan silol 1 dan silol 2. Lalu proses infiltrasi, yaitu proses pengisian parafin ke dalam pori-pori jaringan. Selanjutnya proses embedding atau blocking, yaitu proses penanaman jaringan dalam blok parafin dengan meletakkan di storage plate pada alat histo embedder. Sampel organ diletakkan pada cetakan yang telah diberi parafin dan diberi kode sesuai kode sampel. Hasil cetakan diletakkan pada cool plate dengan suhu minus 5 derajat Celcius. Kemudian proses pemotongan, yaitu hasil cetakan dipotong dengan ketebalan 4-5 mikrometer dengan menggunakan mikrotom. Lalu hasil potongan diletakkan pada water bath dengan suhu 40 derajat Celcius. Apabila hasil potongan sudah mengembang, pindahkan pada objek glass. Yang terakhir adalah pewarnaan, yaitu proses yang bertujuan untuk memberikan warna pada organ yang sudah terpotong dengan ketebalan yang telah ditentukan agar mempermudah dalam proses pengamatan sampel. Demikian penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan preparat histologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Oktaviani. Saya dari kelompok 3 histologi kelas B. Di kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan preparat mata dari ikan sidra. Pada gambar preparat yang saya tampilkan kali ini, terdapat nomor yang menunjukkan bagian-bagian dari preparat mata. Nomor 1 ada koroid yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke retina. Dan nomor 2 terdapat retina yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan meluruskan ke syaraf otak. Pada nomor 3 menunjukkan lensa yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Nomor 4 menunjukkan kornea yang berfungsi untuk menerima cahaya, mencegah benda asing masuk dan melindungi mata dari sinar UV. Nomor 5 ada syaraf optik yang berfungsi menerima cahaya, kemudian meluruskannya ke otak. Kemudian di nomor 6 ada iris yang berfungsi untuk memberi warna pada mata, mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Pada preparat mata, ikan zebra ini ada sebuah jaringan yang tidak terlihat, yaitu sklera, yang berfungsi untuk melindungi struktur mata dan mempertahankan bentuk mata. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Rizky Aditya dari kelompok 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pengambilan darah pada ikan. Untuk teknik pengambilan darah pada ikan terdapat 3 cara. Yang pertama adalah melalui lineal lateralis, yang kedua cardiac puncture, dan yang ketiga adalah caudal pedicel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pengambilan darah ikan dengan teknik lineal lateralis. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah persiapkan antikoagulan yang sudah dimasukkan ke dalam spuit. Yang kedua adalah persiapkan ikan dalam posisi miring. Lalu ambil spuit yang sudah berisi antikoagulan. Sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi dari antikoagulan sendiri. Fungsi antikoagulan sendiri adalah agar saat darah dimasukkan ke dalam tub, darah tidak menggumpal. Selanjutnya adalah suntikan spuit kepada ikan yang sudah berisi antikoagulan. Kemudian tarik perlahan agar darah ikan yang disuntikan dapat masuk ke dalam spuit. Kemudian masukkan ke dalam tub. Dan yang terakhir, tutup tub